datang ke Indonesia. Dan demonstrasi di Medan ada 3 tempat pada saat itu. Di depan kantor gubernur, di depan kantor DPRD, dan puncaknya di depan Vihara Borobudur Jalan Imam Bonjol. Uskup mengutus saya bergabung dengan tokoh-tokoh agama lain termasuk para pendeta untuk berkumpul di depan Vihara Borobudur menunjukkan kesatuan supaya pendemo itu tidak anarkis. Dan saya pakai jubah coklat seperti ini. Jam 12 siang, 3.000 pengungsi dari 3 tempat ini berkumpul di depan vihara tersebut. Panas terik dan perwakilan diminta masuk ke dalam. Satu tokoh dari agama Muslim, teman kita, berkata begini kepada kami, terima kasih banyak karena perjuangan kami membela pengungsi di Rohingya didukung oleh tokoh agama di sini. Di sini ada pastor, dia tunjuk pendeta. Dan di sini ada biksu, dia tunjuk saya. Dan pendeta tadi berbisik kepada saya, pastor, mari kita ganti status. Kemudian kami disuruh keluar menjumpai para pendemo. Benar, saudara-saudari, semua orang, tak ada pendapat lain selain saya dianggap seorang biksu. Dan pendemo itu menteror saya dengan mengatakan usir, usir, usir. Karena memang waktu itu teman-teman kita biksu tidak dihadirkan karena arah dari pengunjuk rasa adalah terhadap biksu itu. Dan tidak ada keraguan saya adalah biksu. Dan kebetulan mereka bawa foto biksu di Myanmar mirip dengan saya. Ketika saya diteror dan saya berkata dalam hati, Tuhan, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan satu dari mobil komando turun dan berkata sambil mendorong saya, inilah harus menyampaikan statement kami ke Myanmar. Dan seorang umat Katolik dari Hayamuruk berkata begini, ini bukan biksu, ini pastor kami dari Hayamuruk. Apa dia bilang? Biarin, sudah terlanjur. Maka saudara-saudari, jangan nilai buku dari covernya dan jangan nilai manusia dari tampilannya. Tapi ini mau saya katakan saudara-saudari, salah satu orang yang berbahagia di dunia adalah orang yang botak seperti saya. Karena apa? Karena tidak ada beban di kepalanya. Imajinasi saudara-saudari. Hari ini sukacita memenuhi hati kita. Kita berkumpul di tempat ini bukan sekadar untuk merayakan sebuah angka, yakni 22 tahun usia Kabupaten Samosir. Tetapi lebih dari itu, kita sedang merayakan sebuah keluarga besar, merayakan rumah kita bersama Samosir tercinta. Tema perayaan ini adalah Samosir rumah kita. Hari jadi bukan sekadar perayaan usia. Ini adalah cermin untuk melihat siapa kita, bagaimana kita hidup, dan kemana kita hendak melangkah. 22 tahun perjalanan Kabupaten Samosir adalah perjalanan sebuah rumah bersama yang terus dibangun, bukan dengan batu, bukan dengan kayu, tetapi dengan hati, dengan kerja, komitmen, tanggung jawab, dan harapan. Samosir adalah rumah kita. Sebuah rumah bukan hanya tentang papan, bukan hanya tentang dinding, tentang atap. Rumah adalah tempat di mana kita tinggal, di mana kita beraktivitas, di mana kita berdoa, di mana kita bekerja. Rumah adalah kenangan, identitas, dan masa depan. Dan kita bersyukur kepada Tuhan karena Ia telah menganugerahkan kepada kita sebuah rumah yang begitu elok dan indah. Danau yang jernih, gunung yang menjulang, udara yang sejuk, dan budaya yang kental. Semuanya adalah warisan tak ternilai yang kita terima cuma-cuma dari nenek moyang kita.
Seperti kata pemasuk mengatakan, tempat perteduhan ini sangat indah, sangat teduh. Maka semua kita tanpa terkecuali harus bekerja sama membangun dan menata Samosir sebagai rumah kita bersama. Jangan dong penonton di sini. Tak ada penonton di sini. Kita adalah semua pelaku untuk membangun Kabupaten Samosir supaya apa? Supaya sesuai dengan kehendak Tuhan. Bekerja sama diminta. Bukan sama-sama bekerja, tapi bekerja sama. Saudara-saudari terkasih, beda bekerja sama, beda sama-sama bekerja. Bisa orang bekerja di sini, bekerja di sana, bekerja di situ, tapi tidak ada kesatuan hati. Tapi bekerja sama adalah ada kesatuan hati. Beban ini kita tanggung bersama. Di mana bedanya? Lihatlah kisah menarik ini. Seorang bapak menjahit celana di tukang jahit. Karena buru-buru, celananya kepanjangan 20 cm. Padahal besok festival Parmapao. Dia suruh istrinya, inataku potong 20 cm, asalkan tengah tampil masuk. Apa dibilang istrinya? Dan ngolow, markumhami non parari Kamis. Dia suruh putranya potong dulu 20 cm. Putranya mengatakan, ayah aku sibuk main futsal. Dia suruh putrinya potong dulu 20 cm. Tak bisa ayah, kami mau diskusi try out. Sedih kali bapak itu. Tapi dia berpikir begini, tidak apa-apa. Besok ku gulung, ku kancingi di bawah, tetap tampil elegan. Apa yang terjadi saudara-saudari? Jam 9 malam, istrinya merasa bersalah, dia potong 20 cm. Jam 10 malam, putranya merasa bersalah, dia potong 20 cm. Dan jam 11 malam, putrinya merasa bersalah, dia potong lagi 20 cm. Karena tadi kepanjangan 20 cm, ini kependakan 40 cm. Kenapa? Mereka bekerja tidak ada komunikasi. Beda dengan kisah ini. 5 Parsamosir libur ke Bali. Tapi sidokan Parsamosir molo libur ke Jawa, satas berangkat onom tas mula. 5 Parsamosir kompak dari semua agama ada di situ dalam rangka syukuran Natal tahun baru. Mereka menginap di lantai 9 dan hanya menyewa satu kamar. Lantai 9, 5 orang ini. Suatu kali mereka jalan di Bali, Pantai Lot, Cintamani, Bedugul, semua mereka kunjungi. Sore ketika parkir di basement mau naik ke lantai 9, elevator rusak, lift rusak dalam kondisi capek. Mereka bijak, Parsamosir terkenal bijak. Mereka berkata satu sama lain, gini aja, supaya nggak terasa sampai di lantai 9, kita bagi waktu, kita bagi tugas, kita bekerja sama. Yang pertama bernyanyi lagu rohani. Yang kedua dari lantai 1 lantai 2. Yang kedua menceritakan humor lantai 3 sampai 4. Yang ketiga menceritakan tentang Samosir yang begitu indah lantai 5 sampai 6. Yang keempat menceritakan keluarga pekerjaan lantai 7 sampai 8. Yang terakhir diperkenankan menceritakan yang sedih-sedih, yang tragis dan palawa masalah di lantai sini. Mulailah mereka berjalan. Yang pertama bernyanyi begini, jangan kau andalkan kuasa materi, jangan kau banggakan harta dan dunia. Semua itu sia-sia, semua itu kan berlalu, hanya kasih Tuhan abadi selamanya. Kau nak jago? Puji Tuhan, mari puji Tuhan, selalu padanya ada bahagia sukacita. Puji Tuhan, mari puji Tuhan, selalu padanya ada bahagia sukacita. Statue.
sampah di lantai 2 tidak terasa. Itu tadi tujuan mereka. Yang kedua menceritakan humor-humor, tertawa terpingkal-pingkal mereka sampai di lantai 4 tidak terasa. Yang ketiga menceritakan tentang Samosir, begitu indah, sungai yang jernih, danau yang biru, kekerabatan yang kental sampai di lantai 6 tidak terasa. Yang keempat menceritakan keluarganya, usahanya sampai di lantai 8 tidak terasa. Kemudian mereka berkata kepada yang terakhir, terserah kau, sesedih apapun ceritamu tidak masalah. Sudah sampai di lantai 9, tinggal mandi dan tidur. Dia mengatakan, saudara-saudari, maaf, kunci hotel ketinggalan di mobil. Tinggal kunci di hotel dulu. Tapi mereka tidak marah, tidak tersinggung. Mereka ambil kunci yang tadi, mereka bagi tugas bekerja sama kembali, membangun Samosir ini. Mari kita bekerja sama. Mantan Presiden US mengatakan, jangan tanya apa yang diberikan negara kepadamu, tapi tanya dirimu, apa yang kamu berikan kepada negara. Jangan tanya apa diberikan Kabupaten Samosir kepada kita, tapi tanya apa yang kita berikan untuk membangun Samosir ini. Amin, saudara-saudari. Amin. Masih 30 halaman lagi ini. Dan malam kutanya Ibu Merlita, berapa jam alokasi kepada saya? Sejam kurang 30 menit. Kalau lewat 30 menit silakan bantu, nanti saya stop. Rumah adalah tempat kita merasa aman, diterima dan dihargai. Di rumah kita belajar saling mendengar. Di rumah tidak ada perbedaan dan tidak ada sekat-sekat yang menjauhkan kita satu sama lain. Tetapi di rumah kita bersama ada sikap dan kesempatan saling menguatkan. Jika Samosir adalah rumah kita bersama, maka setiap keluarga adalah, setiap marga adalah keluarga. Ada marga Sinaga, ada marga Kultum, marga Situmorang, marga Nenggolan, marga Sidauruk, marga Sibolon, Pardiangan, marga Rine, marga Ratung, marga Sepilbagan dan lain-lain. Tidak ada yang asing, saudara-saudari. Tidak ada penonton, tak ada merasa disingkirkan di rumah kita bersama. Tak ada yang boleh ditinggalkan. Rumah yang baik bukan hanya dari luar, saudara-saudari, tapi hangat di dalam. Ada persaudaraan. Demikian pula Samosir, keindahan alamnya, Danau Toba yang indah, perbukitan yang hijau, udara yang sejuk adalah anugerah. Namun keindahan sejati terletak pada sikap kita. Apakah kita menjaga alam ini sebagai warisan bagi anak cucu, atau kita biarkan rusak oleh keserakahan dan kelalaian? Jangan biarkan, jangan wariskan air mata kepada anak cucu kita, tetapi wariskanlah mata air kepada anak cucu kita. Maka di rumah kita bersama ini, di antara kita yang berbeda suku, agama dan yang lain, kita dipanggil untuk membangun jembatan persaudaraan, bukan membangun pemisahan. Suatu kali katanya saudara-saudari, orang yang ada di surga dengan orang yang ada di neraka berdialog. Mereka berencana membangun jembatan pemersatu antara surga dan neraka. Kalau ini jadi, berbahagialah kita. Apalagi nanti jembatan itu dengan jalan tol. Maka sepakatlah orang yang ada di neraka dengan di surga membangun jembatan. Dimulai di surga, dimulai di jembatan, dimulai di neraka. Apa yang terjadi saudari? Setelah sekian lama, jalan dari neraka sudah mendekati surga. Tapi dari surga belum mulai apa-apa pun. Orang di neraka marah dan mengatakan, aku harus bangun di sini. Nggak sepakat kita berkomitmen mulai di sini, mulai di situ. Kami sudah mendekati 80%, kalian 5% pun belum ada. Kenapa tidak ada jembatan dari situ? Apa dijawab orang dari surga? Aku haba heno, tukang di situ, pendorong di situ, arsitek di situ.
Maka saudara-saudari, mari membangun persaudaraan, bukan memisahkan. Kemudian saudara-saudari, tema begitu indah. Ketika Pak Tunggul dan Ibu Merlita Simbolon memberikan teks ini kepada saya, temanya, subtema, saya langsung mengatakan, Tuhan, inilah karyamu. Mereka panitia menyusun tema subtema ini pasti dibimbing oleh Roh Kudus. Kenapa, saudara-saudari? Temanya sangat aktual, subtema sangat relevan. Subtema mengingatkan kita hidup selaras dengan Allah. Selaras berarti tidak merusak. Tadi dalam doa syafaat yang begitu indah, kita diminta mensyukuri alam ini, jangan merusak. Tuhan memberikan kepada kita untuk dipelihara, bukan dieksploitasi. Tidak mengambil lebih dari yang kita butuhkan. Alam bukan hanya sumber ekonomi, tapi sumber kehidupan. Ketika kita menjaga tanah, air, dan hutan, sesungguhnya kita sedang menjaga masa depan kita, menjaga anak dan cucu kita. Keselarasan dengan alam adalah tanda kedewasaan sebuah masyarakat yang tinggal di sana. Maka saudara-saudari, benarlah tagline yang membanggakan kita, Samosir, negeri indah, kepuingan surga. Kita bangga mengatakan ini, saudara-saudari. Kemanapun kita pergi, sampaikanlah slogan ini, negeri indah, kepuingan surga. Melihat keindahan Samosir, kita seharusnya tersadar akan satu hal, kita bukan pemilik, kita hanyalah penghuni yang dipercayakan untuk menjaganya, memelihara. Bacaan yang kita dengarkan pada hari ini dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus mengatakan, kita semua adalah satu tubuh. Kata Paulus, tidak boleh kepala mengatakan saya lebih tinggi daripada Anda, tangan mengatakan saya lebih tinggi daripada kaki. Tidak, kita semua adalah satu dengan kepala tubuh, yakni Kristus sendiri. Alam semesta ini, termasuk tanah air, termasuk Samosir, adalah bagian dari tubuh yang sama yang harus kita hormati. Kalau sesuatu terjadi di desa lain, kita ikut menanggungnya dan ikut merasakannya serta ikut membantu. Jika tangan sakit, seluruh tubuh akan menderita. Jika danau kita tercemar, jika hutan kita gundul, jika alam kita rusak, maka sesungguhnya kita sedang melukai tubuh rumah kita bersama ini. Hidup selaras dengan alam berarti kita mengakui bahwa alam bukan objek eksploitasi, melainkan saudara kita yang harus dirawat dan dipelihara. Seperti seorang petani yang tahu kapan menanam dan kapan memanen, kita pun dipanggil untuk bijaksana. Mari kita jaga Danau Toba agar tetap biru, hutan tetap lestari, dan kekerabatan tetap kental. Subtema yang lain, saudara-saudari, yakni meningkatkan hidup rukun. Rukun bukan berarti tanpa perbedaan. Rukun berarti mampu menghargai perbedaan. Dalam keluarga besar Samosir ada beragam latar belakang, pilihan, pandangan, dan yang lain. Tetapi tujuan kita satu, yakni kesejahteraan bersama. Kita dipanggil menciptakan kerukunan dan perdamaian. Suatu kali seorang anak datang kepada bapaknya berkata begini, "Ayah, guru sejarah kami meminta kami menerangkan bagaimana perang itu terjadi." Ayahnya mengatakan seperti ini, "Anakku, perang terjadi misalnya kalau Amerika menyerang Israel." Istrinya nimbrung dan protes, "Abu Hadi semua ini, bagaimana mungkin Amerika menyerang Israel? Itu kan negara akrab bersaudara." Suaminya mulai kesal, "Bahasa hektot toh. Kenapa kau repot? Kenapa kau kepo? Ini kan hanya contoh saja." Istrinya marah, "Itulah kau berikan selama ini contoh yang salah kepada anakmu." Suaminya mengatakan, "Diam kau." Istrinya mengatakan, "Kau yang diam."
tiba-tiba anaknya berdiri, ayah stop, ibu cukup. Sekarang saya tahu bagaimana perang terjadi. Kenapa? Karena tidak ada saling mengalah, saudara terkasih. Dan kemudian ada kalimat yang indah menuju Indonesia Emas 2045. Berarti satu kinai nama akadungan nainawungan. Jangan anggap perjalanan masih panjang. Emas tidak terbentuk dalam sehari. Ia ditempa oleh waktu dan tekanan. Demikian pula Samosir. Jika kita ingin menjadi bagian dari Indonesia yang maju, adil dan bermartabat, maka kita harus mulai dari rumah kita sendiri, yakni Samosir yang indah ini. Dengan apa? Mengedepankan kejujuran dalam bekerja, disiplin dalam tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Membangun Samosir, tantangan adalah hidup jujur, tulus, ikhlas, dan bertanggung jawab. Suatu kali katanya seorang mantan presiden Indonesia pergi ke surga, saudara-saudari, dan di dinding itu dia melihat cukup banyak jam, dan di bawah jam ada nama negara, dan pemimpin negara Indonesia ini berkata, Santo Petrus, gua sedang jam di son. Jadi itu orang adong gua di negara. Santo Petrus mengatakan, ini jam ini dengan nama negara di bawah, kecepatannya sesuai dengan tingkat korupsi di negara. Bagaimana maksudnya Santo Petrus? Iya, lihatlah, Swiss kecepatan sangat lambat. Berarti hampir tidak ada korupsi di sana. Lihat Nigeria begitu kencang, berarti korupsi cukup banyak di sana. Lihat Filipina kencang sekali, korupsi ekspres di sana. Orang Indonesia ini senang karena tidak dilihatnya jam Indonesia. Dan dengan bangga dia bertanya, ini dia jam Indonesia. Masalah Rungisol. Santo Petrus mengatakan jam Indonesia dibuat di dapur sebagai kipas angin. Kecepatan yang di atas dari tantangan kita saudari adalah kejujuran, tidak korupsi. Tidak korupsi bukan soal uang, soal waktu, disiplin, keteladanan Bapak Ibu. Jangan soal uang. Banyak di antara kita korupsi waktu. Datang cepat, datang lambat, pulang cepat. Menjelang gajian atau orang. Dalam gajian, leleng. Membangun saudara. Yang kedua, konsisten. Tantangan yang kedua, konsisten, saudara-saudara terkasih. Di mana terjadi inkonsistensi. Ada humor yang sangat baik dari Gus Dur. Gus Dur katanya ditanya oleh wartawan satu kali, Gus Dur, apa sih yang membedakan bangsa kita dengan bangsa lain di dunia ini? Gus Dur mengatakan seperti ini, ada 4 macam sifat bangsa. Apa itu Gus Dur? Tanya wartawan lagi. Pertama, sedikit bicara, sedikit kerja. Contoh Nigeria dan Angola. Kedua, sedikit bicara, banyak kerja, yakni Jepang dan Korea. Ketiga, banyak bicara, banyak kerja, yakni Amerika dan China. Sedangkan yang keempat, banyak bicara, sedikit kerja, Indonesia, Pakistan dan India. Pucuk tahe, pegang linu tahe, wedang jahe, kaban jahe, ayah tahe. Kalau contohkan, India kan begitu. Orang belum selesai bicara, dia sudah 5 kalimat. Dan kemudian wartawan bertanya kepada Gus Dur, bagaimana Indonesia Gus Dur? Gus Dur mengatakan Indonesia lain diomongkan, lain dilakukan. Lebih parah mulai. Bangsa dan negara tak perlu mulu-mulu, kita mulai dari diri kita sendiri. Maka perbedaan orang Jepang dan Indonesia sedikit saja. Orang Jepang sedikit istirahat, orang Indonesia sedikit-sedikit istirahat.
sedikit. Aman be. Orang Jago. Jepang sedikit makan. Orang Indonesia Sedikit-sedikit makan. Sedikit-sedikit makan. Orang Jepang sedikit tersinggung. Orang Indonesia Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Maka saudara sudah terkasih, mungkin sudah 31 menit lewat 4 detik. Kalau ada mau berkomunikasi dengan saya, boleh dilihat nomor saya ada di sini. Untuk komunikasi kita tindak lanjut sebelumnya. Sini. Maka terakhir saya ucapkan selamat hari jadi ke-22 Kabupaten Samosir. Semoga rumah kita ini semakin kokoh, semakin rukun, semakin selaras dengan alam, dan semakin bersaudara di antara kita semua. Amin. Horas. Horas.